Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Mari kita akan berdoa sebelum kita juga boleh merenungkan firman Tuhan. Bapak, terima kasih. Kembali kami mengucap syukur di malam minggu, di mana kami diberikan suatu pilihan. Terima kasih jika Tuhan juga boleh hantar kami, untuk kami juga boleh merenungkan firman. Tolong hamba-Mu yang boleh menyampaikan berita firman, berikan kebenaran-Mu, dan kami juga yang boleh mendengar, berikan pertolongan-Mu untuk Tuhan tolong mendapat kebenaran dan hidup di dalam Tuhan. Dalam Yesus, pimpin, berikan berkat-Mu di malam hari ini. Amin. Apakah ada Alkitab, kita akan buka dari Roma, kita akan membaca bersama. Kita akan baca bergantian Roma pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Saya akan baca bagian pertama, saudara kedua, ketika saya bergantian, dan ke-7 kita akan baca bersama. Demikian bunyi firman Tuhan. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah disajikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud, dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang-orang mati bahwa Ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara, bila hanya satu bagian saya boleh mengucap syukur jikalau hari ini boleh. Pertama, hari Sabtu kita memulai persekutuan. Saudara, di situ pun ada pergumulan. Ada orang yang mengatakan, ngapain dari Redlands harus ke dalam bar ya? Hari Sabtu biasanya kan bisa dipakai buat jalan-jalan dan sebagainya, ya, saudara. Tetapi entah bagaimana, tetap ada satu dorongan yang terus dari waktu mencari tempat, dan akhirnya baru saat ini ada tempat yang kosong dan bisa memulai satu bagian daripada pelayanan keluar. Dan saya memilih dari bagian Roma juga oleh orang dikatakan itu adalah bagian buku yang sulit untuk dimengerti. Tetapi di sini saudara, saya sendiri hanya boleh percaya tetap di dalam satu bagian firman Tuhan yang bisa digali sedalam-dalamnya, tetapi di dalam kesederhanaannya pun firman Tuhan tetap berbicara kepada saya dan saudara. Jika kita sudah membaca dari bagian Roma pertama ayat 1 sampai dengan yang ke-7 tadi, kita tahu dari mana sebetulnya surat ini dituliskan, yaitu ditulis oleh Paulus. Kemudian kalau kita melihat kembali, Paulus di dalam tulisannya menyebutkan bahwa dia itu hamba Kristus
Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Kembali saudara, satu bagian sebagai rasul yang besar yang kita ketahui melalui firman Tuhan. Tetapi di dalam tulisannya Rasul Paulus sendiri mengatakan, aku hamba. Hamba kalau dalam satu kata yang lebih jelas, mungkin lebih jelas untuk kita ketahui dalam bentuk kata budak. Jadi ada satu tekanan yang kita bisa melihat, budak. Budak yang memang kehidupannya tergantung kepada tuannya. Bukan hanya sekedar hamba semaunya sendiri. Tetapi di sini ada satu kata hamba yang berasal dari kata budak, doulos atau bond servant. Itulah sebetulnya Rasul Paulus yang menulis surat Roma ini. Sehingga dari situ saudara sebetulnya kembali jikalau Rasul Paulus menyebut dirinya sebagai budak, hamba Kristus Yesus. Bukan dengan paksaan. Bukan pula dengan satu ancaman. Tetapi dengan satu kesadaran, dengan satu pengertian kepada siapa dia menghamba dan kepada siapa dia juga menyerahkan hidupnya. Ada satu bagian yang lain dari kata bond servant itu sebetulnya menjadi budak dengan sukarela untuk melayani tuannya dengan sukacita. Sehingga kembali saudara, ada satu bagian yang saya juga boleh dapatkan jikalau saya dan saudara kembali sudah menjadi orang percaya, sudah menerima anugerah penebusan di dalam Kristus Yesus. Disitulah kembali sebetulnya Rasul Paulus di bagian yang lain dari suratnya kepada jemaat di Korintus, dia mengatakan kamu itu sudah dibayar lunas. Kamu itu bukan milikmu lagi. Sehingga itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu, dengan kehidupanmu, saudara. Sehingga dari sini kembali saya boleh diingatkan bagaimana pertobatan dan panggilan yang dahulu namanya Saulus sekarang menjadi Paulus. Di situ sebetulnya ada satu bagian yang indah yang saya boleh renungkan. Dan di sini juga sebetulnya ada satu bagian ketika sebetulnya Tuhan Yesus sendiri memberikan anugerah keselamatan itu bagi saya dan mungkin bagi saudara yang saat ini sudah di dalam anugerah keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus. Milik siapakah hidup saya? Milik siapakah hidup saudara? Bahkan dalam Filipi pasal yang ketiga ayat 7-8, di situ Rasul Paulus juga menuliskan suratnya kepada jemaat yang ada di Filipi saat itu, yang penuh tentunya dengan berbagai macam pergumulan hidup, mungkin juga sama dengan kita saat ini. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malah sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Sehingga kembali saudara, ada satu bagian yang begitu berharga yang saya boleh dapatkan daripada ungkapan Rasul Paulus. Setelah dia ketemu Kristus, Kristus itulah menjadi segala sesuatunya di dalam dirinya, bukan karena paksaan, tapi kembali dengan satu kesadaran bahwa dia telah melepaskan satu masa depan penuh dengan kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Sehingga segala sesuatunya dianggap rugi akan pengenalan akan Kristus Yesus yang lebih mulia. Dan dari situ juga sebetulnya Rasul Paulus kemudian dipanggil untuk menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Menjadi rasul, kalaupun